Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk ngurusin diri kita sendiri. Dan orang yang sibuk ngurusin diri sendiri, orang itu akan hidup tenang, damai, dan dia akan dicintai oleh orang. Balasan dari Allah itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Allah akan menutupi aib antum. Gara-gara antum tidak suka cari aib orang lain, tidak suka membicarakan orang lain, Allah tutupin aib antum, dan Allah jadikan manusia tidak ngomongin antum, nggak ngomongin kita, karena kita sibuk ngurusin aib kita. Sebaliknya orang yang sibuk ngurusin orang lain, fulan kayak gini, fulan kayak gini, fulan kayak gini, maka biasanya orang itu akan lupa dengan aib dia sendiri. Dan dia pun akan menjadi tumbal perbuatan dia sendiri. Orang akan ngomongin dia. Orang akan cari-cari kekurangan dia. Dan kita tahu, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ini ngurusin orang. Terkadang ibu-ibu ngurusin tetangganya. Tetangga ini lagi mau nikah, kayaknya calon suaminya seperti ini, seperti itu. Tetangga ini kayaknya mau cerai. Fulan kayaknya macam-macam yang dia bicarakan. Barang siapa yang sibuk ngurusin kesalahan orang, mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aib dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman fi qulubihim. Wahai orang-orang yang beriman lisannya, tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin. Kalian jangan suka ngomongin orang Islam, jangan suka ghibain orang, membicarakan keburukan orang. Wala tattabi'u auratahum, dan jangan mengikuti, mencari-cari kesalahan orang. Kita ini nggak perlu dicari kesalahannya, udah banyak kesalahannya, apalagi dicari tambah banyak. Karena sudah menjadi kodrat manusia itu berbuat salah. Jadi kalau ada orang mengatakan antum banyak salahnya, antum benar, sahih itu. Kalau dikumpulkan dalam kitab, mungkin kitabnya akan berjilid-jilid kalau bicara kesalahan. Nabi SAW sudah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwab. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang taubat, yang kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Bukan manusia yang cari, tapi Rabbul Alamin alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun dosa yang antum lakukan kemudian tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang itu akan dilecehkan, dibongkar aibnya, sedangkan dia berada di dalam rumah. Sebaliknya, orang yang suka menutup aib saudaranya, yang tidak suka membicarakan kesalahan saudaranya, Allah akan menutupi kesalahan dia. Kata Nabi SAW,
Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Jadi kalau antum ingin kesalahan antum tidak dibongkar, tidak dibicarakan oleh orang, mudah sekali. Antum jangan bicarakan kesalahan orang. Jamaah, manusia yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, dia itu sejatinya hendak menutupi kekurangan dia sendiri. Dia itu banyak salah, tapi gimana supaya orang tidak melihat kesalahannya? Dia bicarakan kesalahan orang. Ada seorang badui mendengar seorang lelaki mencela orang lain. Keburukannya dia bicarakan. Lalu apa kata orang ini? Laqad istadlalta ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Engkau itu sekarang menunjukkan aib-aib yang ada pada dirimu dengan cara engkau menyebutkan aib orang lain. Sebenarnya yang engkau itu seperti itu sebenarnya. Maka engkau membicarakan aib orang lain untuk menutupi aib dirimu sendiri. Li'anna at-taliba laha yatlubuha biqadri ma fihi minha. Orang yang mencari-cari kesalahan itu sebenarnya dia mencari sekadar dengan aib yang ada pada dirinya. Aku tuh kayak gini, kayaknya orang ini sama kayak aku. Ahibbati fillah, kita tuh ketika mencari kesalahan orang disebabkan karena kita ujub dengan diri kita sendiri. Antum merasa udah benar, merasa paling baik, sehingga antum mulai membicarakan orang lain. Aun bin Abdillah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, la ahsabur rajul yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsi. Aku ngira kalau ada orang membicarakan aib orang, sibuk membicarakan orang lain, dia itu sedang lupa dengan aib dia sendiri. Makanya kita butuh cerminnya untuk melihat kalau anak ini, anak sekarang pakai baju ini, baju putih. Kadangkala anak melihat ada orang pakai baju putih juga, anak ngomong, baju antum ada kopinya di sini. Ana melihat, padahal di belakang punggung Ana semuanya bekas kopi. Cuma Ana tidak melihat. Orang lain yang melihat. Ustadz, antum ngomongin orang ada kopinya di sini. Punggung antum semuanya kopi. Astagfirullah. Kita kadang-kadang lupa. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kunna nuhaddath anna aktsaran nas khataya afraghuhum li dzikri khatayan nas. Dulu kita dikasih tahu, orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling sering membicarakan kesalahan orang. Itu orang paling banyak salahnya, sehingga dia berusaha ngomongin kesalahan orang. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, kafa bil mar'i ithman alla yakuna salihan. Cukup sebagai dosa orang itu tidak jadi orang soleh. Antum tuh cukup menjadi pelaku dosa ketika antum tidak jadi orang soleh.
Thumma yajlis fil majalis wa yaqa fi 'irdis salihin. Lalu antum duduk sama orang mulai membicarakan kesalahan orang-orang soleh. Kenapa? Ya karena dia nggak soleh. Bakar bin Abdullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul muwakkalan bi 'uyubin nas, nasiyan li 'uyubihi fa'lamu annahu qad mukira bihi." Kalau engkau melihat seorang yang disibukkan dengan aibnya orang lain, lupa dengan aibnya dia sendiri, ketahuilah orang ini orang yang kasihan. Dia sedang tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qadha fi 'aini akhi wa yansal jid'a fi 'ainihi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pepatah yang ada di Indonesia. Apa pepatah di Indonesia? Gajah di pelupuk mata. Apa pepatahnya jemaah? Apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak sama dia. Nabi SAW mengatakan seorang di antara kalian melihat kotoran kecil mungkin seperti debu yang ada di mata saudaranya. Dia kelihatan. Matamu kok ada kotorannya. Dan dia lupa kalau ada pohon, sebatang pohon di mata dia. Nggak kelihatan. Ini sabda Nabi SAW. Sejak 1440 tahun yang lalu Nabi SAW berusaha mendidik umatnya.